Keserakahan terbukti telah menghancurkan integritas begitu banyak orang, mengorbankan keluarganya, merusak persaudaraan yang begitu baik, dan tentu saja merugikan banyak orang. Kita harus waspada sebab nafsu serakah itu bisa menguasai siapapun juga. Bisa menguasai hati orang, tidak peduli dia berumur berapa, tidak peduli status sosialnya seperti apa, maupun jenis kelaminnya. Waspada itu kata yang tepat kalau bicara tentang keserakahan. Salam, Karlover yang dikasih oleh Tuhan Yesus, senang boleh berjumpa kembali dengan saudara dalam program Resen God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Situasi apapun yang sedang saudara hadapi, jangan pernah menyerah sebab Tuhan mengundang kita semua untuk mengalami kelegaan. Tuhan Yesus berkata kepada kita, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini, kita datang kepadanya dengan iman. Kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami datang kepadamu, kami bersyukur karena anugerah-Mu sempurna bagi kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan senantiasa menyertai kami. Bapa, kami datang kepadamu membawa semua beban berat hidup kami karena kami sangat percaya Engkau peduli, Engkau akan memberi kami kelegaan, kekuatan yang kami butuhkan untuk mengatasi semua masalah yang sedang kami hadapi. Bahkan kami sangat percaya kuasa-Mu tidak terbatas untuk mengubah situasi itu menjadi kemenangan dalam hidup kami. Biarlah nama-Mu dipuji, dimuliakan melalui setiap masalah yang kami hadapi. Kami siap mendengar firman-Mu, mari Engkau berbicara kepada kami secara pribadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Keserakahan terbukti telah menghancurkan integritas begitu banyak orang, mengorbankan keluarganya, merusak persaudaraan yang begitu baik, dan tentu saja merugikan banyak orang. Kita harus waspada sebab nafsu serakah itu bisa menguasai siapapun juga. Bisa menguasai hati orang, tidak peduli dia berumur berapa, tidak peduli status sosialnya seperti apa, maupun jenis kelaminnya. Waspada itu kata yang tepat kalau bicara tentang keserakahan. 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29 mengisahkan tentang seorang raja, yaitu Ahab. Sebagai raja Israel, Ahab memiliki kekuasaan, kekayaan, kemegahan, tetapi ia tidak pernah merasa puas dengan apa yang sudah ia miliki. Ia tidak dapat menguasai hawa nafsunya untuk menginginkan sesuatu lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Walaupun ia tahu bahwa firman Tuhan menyatakan bahwa seseorang dilarang untuk menjual tanah warisan di Israel. Tetapi di perikop ini diceritakan bahwa Ahab tetap menginginkan kebun Nabot. Padahal itu tanah warisan yang tidak boleh dijual. Nafsu yang tidak dapat dikuasai itu akhirnya berbuahkan tindakan berdosa, yaitu melanggar firman Tuhan secara sadar dan secara sengaja. Dia memang sangat mengingini milik orang lain. Nafsu serakah itu membuat hati terdorong kuat untuk mengingini milik orang lain. Dia tidak puas dengan apa yang dia miliki dan melihat milik orang lain, menginginkannya. Ayat 1 sampai 4 kita bisa membacanya. Kita baca ayat-ayat ini. Sesudah itu terjadilah hal yang berikut. Nabot orang Yisrael mempunyai kebun anggur di Yisrael di samping istana Ahab raja Samaria. Ayat 2, berkatalah Ahab kepada Nabot,
berikanlah kepadaku kebun anggurmu itu, supaya kujadikan kebun sayur, sebab letaknya dekat rumahku. Aku akan memberikan kepadamu kebun anggur yang lebih baik daripada itu sebagai gantinya. Dan jikalau engkau lebih suka, aku akan membayar harganya kepadamu dengan uang. Ayat 3. Jawab Nabot kepada Ahab, kiranya Tuhan menghindarkan aku daripada memberikan milik pusaka nenek moyangku kepadamu. Ayat 4. Lalu masuklah Ahab ke dalam istananya dengan kesal hati dan gusar karena perkataan yang dikatakan Nabot orang Yisrael itu kepadanya. Tidak akan kuberikan kepadamu milik pusaka nenek moyangku. Maka berbaringlah ia di tempat tidurnya, menelungkupkan mukanya dan tidak mau makan. Saudara-saudara, beberapa ayat tadi menunjukkan dan menjadi bukti dari keserakahan Raja Ahab. Dia menginginkan apa yang menjadi miliknya Nabot, milik orang lain. Walaupun dia tahu bahwa yang diinginkan itu adalah sesuatu yang tidak mungkin bisa dia dapatkan, karena itu adalah tanah waris yang tidak mungkin untuk dijual. Tetapi dia tidak peduli karena memang hatinya sudah dikuasai oleh keserakahan. Apalagi Ahab ini kan punya kekuasaan. Sebagai seorang raja, dia berpikir dia bisa memiliki apapun yang dia inginkan, termasuk ketika merampas milik orang. Ketika itu bertentangan dengan perintah Tuhan, dengan pesan-pesan Tuhan, dia punya kekuasaan. Ahab mungkin merasa bisa memilikinya semua itu. Hati yang serakah mendorong hati Ahab selalu merasa kurang dengan apa yang dia miliki. Padahal dia punya kekuasaan yang besar, dia punya kekayaan yang berlimpah, dia punya segala sesuatu yang diinginkan oleh manusia. Tetapi dia tetap merasa apa yang dimiliki itu selalu kurang. Dan akhirnya dia menginginkan apa yang dimiliki orang lain. Belum tentu itu sungguh-sungguh dia butuhkan, tetapi dia tidak bisa menahan nafsu serakah untuk mendapatkan lebih banyak lagi, memperoleh lebih banyak lagi. Inilah inti keserakahan. Tidak bisa bersyukur atas apa yang sudah dimilikinya dan selalu merasa kurang. Kalau tidak mendapatkan, menjadi kesal, menjadi sedih, murung, bahkan mungkin marah. Lalu dengan segala macam cara berusaha mendapatkannya. Tidak peduli kalau itu melanggar hukum atau melanggar firman Tuhan. Karena keserakahan itu sudah menguasai hatinya. Sebagai orang Kristen, kita mesti berhati-hati dengan keserakahan. Karena kalau sampai hal itu menguasai hati kita dan mengendalikan hidup kita, maka kita tidak akan lagi peduli mengenai hal apapun. Yang penting aku bisa memperolehnya, yang penting aku bisa mendapatkan yang aku inginkan. Dan akibatnya kita akan kompromi dengan kebenaran firman Tuhan. Akibatnya kita akan memakai cara-cara yang bertentangan secara hukum dan mungkin itu bersifat jahat, memeras, merampas, mencuri, korupsi, dan perbuatan jahat lain. Itu mungkin akan rela dilakukan oleh orang-orang yang serakah demi memperoleh apa yang diinginkannya. Saudara-saudara, Alkitab mengingatkan kepada kita bahwa keserakahan itu merupakan bentuk berhala yang ada di hati manusia yang mesti dimatikan. Kalau kita membaca Kolose pasal 3 ayat 5-6 dengan tegas, firman Tuhan ini mengingatkan kita untuk mematikan yang namanya keserakahan di hati.
Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama juga dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah. Saudara perhatikan, keserakahan salah satu bentuk penyembahan berhala yang ada di hati kita. Kalau kita tidak belajar untuk bersyukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan, kita akan berkeluh kesah, kita akan merasa tidak puas. Ada godaan, kita menginginkan apa yang jadi milik orang lain, merampas milik orang lain. Keserakahan menguasai hati kita. Akhirnya ada nafsu jahat, ada hal-hal yang lain yang tidak berkenan kepada Tuhan menguasai hati kita. Kita harus waspada karena kita sudah diingatkan penyembahan berhala mendatangkan murka Allah. Kalau ingin hidup kita bahagia, tenang, belajar untuk bersyukur dengan apa yang kita miliki. Mungkin berkat yang Tuhan berikan kepada kita tidak sebanyak orang lain. Mungkin jabatan yang kita miliki tidak setinggi yang dimiliki orang lain. Mungkin kita punya rumah tangga yang sepertinya isinya kok tidak selengkap orang lain. Kenapa kita tidak belajar bersyukur dengan hal-hal kecil, hal-hal yang rendah, yang masih sedikit? Kita nikmati dulu, kita bersyukur dulu, kita kelola dengan bijaksana. Percayalah, kalau kita bisa dipercaya Tuhan dengan perkara-perkara yang kecil, dengan tanggung jawab yang kecil, kita bisa dipercaya Tuhan, maka ada waktu di mana Tuhan akan mempercayakan kepada kita perkara-perkara yang lebih besar, pekerjaan yang lebih besar, berkat yang lebih besar. Untuk mengatasi keserakahan, tidak ada cara lain selain belajar menerima sesuatu yang terjadi, apa yang Tuhan berikan kepada kita dengan hati bersyukur, mengelolanya dengan baik, dan menjalaninya dengan sukacita, menikmatinya dengan sukacita. Jangan cemburu dengan milik orang lain. Belajar matikan keserakahan di hati. Cukup, berkata cukup terhadap hidup kita, itu bagian dari mengendalikan nafsu serakah di hati kita. Mari kita datang kepada Tuhan, bersyukur atas segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kita. Saat ini kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami ucap syukur, firman-Mu sudah mengingatkan kami supaya kami tidak jatuh dalam keserakahan. Kami tidak menjadikan keinginan serakah itu menjadi berhala yang memperhamba hidup kami, yang kami kejar sedemikian rupa sehingga kami lupa bahwa sebenarnya Tuhan sudah memberkati kami. Tuhan sudah memberikan yang pas untuk hidup kami. Tetapi karena kami tidak puas dengan yang ada, sepertinya yang kami miliki selalu kurang. Tuhan ampuni kalau kami tidak bisa bersyukur selama ini dan hanya membandingkan apa yang kami miliki dengan orang lain sehingga muncul keserakahan di hati kami. Bapa, berikan kami hikmat agar kami bisa mengelola setiap berkat dan kepercayaan Tuhan dengan cara yang baik. Setiap berkat Tuhan, baik secara materi, keuangan, pekerjaan, waktu, apapun yang Tuhan percayakan kepada kami, berikan kami hikmat, beri kami kekuatan, kemampuan untuk bisa mengelolanya dengan baik, untuk bisa menikmatinya dengan hati bersyukur, dan kami belajar memasuki proses Tuhan dengan baik. Kami rindu, kami adalah orang-orang yang bisa Engkau percayai. Dan kami sangat percaya kalau Tuhan melihat kami sebagai orang yang bisa dipercaya, Tuhan akan mempercayakan kami hal-hal yang lebih besar dari yang kami miliki saat ini. Tuhan berkati setiap keluarga, setiap pribadi,
anak-anak-Mu supaya mereka menjalani hari-harinya penuh dengan ucapan syukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang mengalami pergumulan dan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara. Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semuanya malam hari ini, saudara sungguh-sungguh boleh menikmati Rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Hatiku